Kita sebagai pekerja, implementasi kita bersifat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan suka overlap. Jangan kita misalnya baru level operator atau foreman atau group leader memposisikan sebagai orang yang banyak mengeluh dengan sistem, mengeluh dengan ini, mengeluh dengan itu. Akhirnya kerjanya penuh dengan keluhan, nggak produktif. Ada porsi-porsi yang kadang kita mau mengeluh gimana juga, mau protes gimana juga, itu sistem nggak berubah karena memang bukan di posisi kita. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa dengan Allah dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, sehingga melakukan yang terbaik dengan Allah nanti. Dengan itu Allah akan nanti berikan yang terbaik. Bagaimana caranya Ustadz? Akan memberikan rezeki dari jalan yang lain, atau menempatkan kita di tempat yang lebih baik. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ya, ngasih tukang parkir kadang-kadang harus ngegerutu dulu. Tukang parkir kalau dia punya nggak akan jadi tukang parkir, Pak. Kenapa kita nggak menggembirakan setiap Jumat bayar parkir biasa 2.000 kasih 5.000? Wallahi Pak, insya Allah Allah ganjar. Nggak berlipat saat itu rezeki kita, karena kalau menggembirakan orang lain, ya apalagi jelas-jelas dia yang butuh bantuan, itu Allah akan kasih. Orang kafir aja kontan di dunia dibalas. Makanya orang kafir, yang orang kafir nggak berderma, Allah kasih dunia karena nggak berguna dunia itu, nggak berharga di sisi Allah. Apalagi yang suka bersedekah, Allah nggak mau orang kafir dapat bagian di akhirat. Makanya dikontankan orang kafir yang jalanin sedekah. Bahkan ada beberapa di antara mereka rajin sedekahnya mereka saat kafir, jadi jalan kebaikan dia menemukan hidayah. Banyak yang jadi mu'alaf. Masya Allah. Ini kita benar enggak sih kita membenarkan itu ayat tadi? Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih apa? Lebih baik. Khairul laka minal ula, dari kehidupan dunia. Kita hujan-hujanan main bola, main futsal, jadi ke masjid baru gerimis dikit, gerimis. Gimana kita pengen masuk surga dapat syafaat Nabi? Tetanggaan sama musola masih berat melangkah, Masya Allah. Sementara udah hujan bahri, maka saya bilang tadi di awal, kita bersedih, berduka sekaligus bersyukur. Kenapa? Orang lain kena musibah, kita masih aman, Pak. Alhamdulillah mungkin dari komplek ini nggak kayak di daerah-daerah lain yang banyak misalnya kena wabah. Itu siapa yang melindungi? Allah. Allah yang melindungi. Jangankan COVID, ada semut nggak masuk ke telinga kita ketika tidur, ada kelabang, ada kaki seribu, musim hujan naik, yang menjaga untuk tidak sampai ke telinga kita Allah. Tauhid. Tapi untuk menghadirkan itu ternyata perlu keilmuan. Makanya wa'lamu fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering kalau lagi tahlil, lagi zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makna fa'lam itu ilmui, bukan cuma diucapkan, bukan ketahui aja. Jadi fi'il amr di situ. Fa'lam, cari ilmunya. Ini kan kita untuk beli. Di antara kita ada yang pernah baca syarah kitab tauhid? Belum. Dari antara buku-buku ketauhidan apa yang sudah pernah kita baca? Belum. Ada yang pernah khatam baca terjemahan Al-Quran? Kalau khatam baca Al-Quran, alhamdulillah udah banyak lah insya Allah. Ini mah Ramadan. Nah ini Pak, dari waktu ke waktu harusnya kita selalu merenung, bertafakur, ada selalu perbaikan. Itu satu. Jadi meneladani sifat adilnya Allah dengan cara menempatkan akhirat pada tempatnya. Jangan untuk akhirat tadi. Saya prihatin kalau anak ngaji kucluk-kucluk, bajunya belel, celananya udah pada bolong. Aduh, wah, mau sampai kapan kayak gitu? Ustadz, itu kan kelihatan fisiknya yang semakin semangat. Justru anak itu semangat mulai dari apa yang dia tampilkan. Yang kedua, menempatkan sesuatu yang menjadi wilayah Allah pada wilayahnya. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya banyak orang stres yang lebih banyak memikirkan hak-hak dan perbuatan amaliyah Allah seperti hasil, takdir. Makanya kita diajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi
wal kasal. Ikan hami itu artinya kekhawatiran, kesedihan, kegundahan yang timbul dalam hati kita atas sesuatu yang akan terjadi kemudian di masa depan. Kalau hazan, kesedihan, kegalauan, kekecewaan atas segala sesuatu yang sudah terjadi di masa yang sudah kita tinggalkan. Maka kita berlindung, dan itu bagian dari doanya, itu penyempurna dari ilmu. Maka doa bagus, tapi harus disempurnakan dengan ilmu. Bagaimana caranya kita nggak terlalu khawatir? Makanya dalam surat Al-Hadid, ya, atas segala sesuatunya Allah sudah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan ketika ada sesuatu yang bisa kita raih, tidak terlalu kita sombong. Kalau ada yang luput, nggak terlalu kecewa. Pak, ini kalau sudah bisa dimantapkan, yakin hidup kita nggak pernah stres. Apalagi dengki dan iri. Termasuk sifatnya adil Allah itu dalam sifat Ar-Razak, memberikan rizki. Kemarin ada saya juga di Grand Wisata itu, ada yang bertanya, Ustadz, kayaknya dia juga orangnya, tetangga saya nggak lurus-lurus amat, ya. Kayaknya dia juga ibadahnya nggak bagus-bagus amat, tapi kok dia kayaknya kalau usaha asetnya udah miliaran. Saya bikin pecel lele baru modal puluhan juta aja udah bangkrut. Loh, ukurannya dunia sih. Yang kedua tadi, berarti tidak meyakini bahwa setiap Allah yang tetapkan untuk kita itu dalam porsi dan dalam kondisi yang paling baik. Kenapa? Kalau orang, ya tadi, salah satu buah-buah yang buruk dari ketauhidan yang buruk, dengki, iri. Orang dapat kiriman kulkas baru, mulai demam, ya. Ya, orang pasang AC ditambah kamarnya, ya, mulai iri. Orang ganti mobil, dia mulai kejang-kejang. Oh, ini terjadi, Pak. Terjadi. Sampai rebutan lahan parkir dan seterusnya. Yang kedua tadi, tidak overlap. Seringkali kita itu overlap karena memikirkan sesuatu yang harusnya menjadi wilayah Allah. Kadang-kadang banyak di antara kita yang menderita sebelum waktunya. Hasil itu wilayah Allah, Pak. Makanya kalau tidak berhasil, jangan kecewa. Kayak tadi, hami wal hazan. Doa agar dibebaskan dari kesedihan, kegundahan karena khawatir. Kalau kita bahasanya apa, Pak? Paranoid. Hami itu paranoid yang berlebihan sehingga membuat apa? Maka nanti di ujungnya apa? Di doa itu apa? Hami wal hazan. Ya, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Akhirnya jadi malas, ya, pelit, wal bukh. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dua cabangnya. Yang dimaksud rijal ini penguasaan manusia, jadi tukang hutang, ngambil riba. Dan bisa rijal itu dimaknawi dengan penguasaan jin. Karena kata rijal dalam surat Al-Jin, ya, wa annahu kana minar rijali minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Enggak bertambah kecuali kecelakaan. Jadi orang yang sudah mulai gundah, enggak yakin dengan ketetapan Allah, selalu menyesal dengan sesuatu yang terjadi buruk pada dirinya, mulai pikirannya terbelenggu, mulai muncul rasa malas, rasa enggan bergerak, enggan berusaha dan seterusnya, pesimistis. Akhirnya jadi malas, tapi keinginannya kuat, ya, kemauannya banyak, cita-citanya banyak, mulai berhutang. Ya, pas lagi lemburannya tinggi berhutang. Ya, pas lemburannya tinggi Nah, pas nggak ada lemburan minus. Truk doang, ya, slip gaji doang yang diterima ini. Itu sedekahnya enggak. Aduh, celaka. Ya. Terus yang ketiga itu tadi, dalam porsi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai makhluk. Makhluk apa? Kesempatan saya berusaha, kesempatan saya ibadah, sempurnakan ibadah saya, mendekatkan diri pada Allah, banyak membaca Quran. Surat Muhammad ayat 2, Pak, perubahan hidup itu dimulai dari mendekatkan diri pada Al-Quran. Yakin. Karena saya yang termasuk mengambil wasilah, ya, wasilah ingin perubahan hidup, tentram, sakinah, ya, keajegan finansial. Bukan berarti pakai Al-Quran buat
dikomersilkan, bukan, tapi Allah berikan jalan-jalan. Semakin melepaskan dunia, saya fokus membangun pondok. Tadinya min haitsu la yahtasib. Ini testimonial saya. Maka kalau ingin hidupnya berubah, ya, wa yuslihu balahum, Allah bahkan memperbaiki urusan-urusan kita, Allah mengurus urusan kita. Salah satu wasilah yang paling gampang, dekatkan diri dengan Al-Quran. Apapun yang nempel sama Al-Quran jadi mulia. Malaikat Jibril jadi penghulu malaikat, Nabi Muhammad jadi nabi, penghulu nabi, bahkan manusia paling mulia. Kenapa? Liwasilatil Al-Quran, dengan wasilah Al-Quran. Maka kalau anak kita mau jadi mulia, jadikan mereka ahli Quran sebelum jadi apapun. Ahli Quran Ustaz, iya, karena ahli Quran itu belum tentu dia hafal, tapi cinta membaca Al-Quran, seneng. Yang ketiga, misalnya memporsikan waktu, ya, waktu untuk akhirat, waktu untuk sholat, waktu untuk membaca Quran. Balik lagi ke membaca Quran. Kalau Bapak meluangkan waktu lebih saja, waktu Bapak bukan semakin sempit dan bukan makin terkuras, tapi semakin panjang. Wasi', yakin itu. Kalau Bapak beralasan saya sibuk Ustaz, capek habis kerja, nggak ada waktunya, karena Bapak menyelah dengan kelelahan. Coba selama ini misalnya tidur di atas HP atau di dada kita HP, ketiduran sambil megang HP, coba sekali dirubah megang Al-Quran. Ustaz, kalau megang Quran langsung tidur, nggak apa-apa. Awal-awal itu bukti keseriusan kita mau memperbaiki hidup, dekat dengan Al-Quran. Ya. Makanya dilatih santri-santri itu sholat witir 1 rakaat dan tertidur dalam, ya bangun bener. Habis sholat witir, kalau habis sholat witir baca Quran, kadang-kadang baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim udah lelap gitu. Kalau nggak pegang Quran ngobrol sampai jam 10, itu di level santri Pak. Ya, ada yang ngomelin. Jadi kita harus melatih diri, mujahadah terus. Kalaupun meninggal ada Al-Quran di dada, husnul khotimah, masya Allah. Coba Pak, jangan tinggalkan witir 1 rakaat dan baca Quran. Bebaslah, boleh yang baca Al-Mulk, boleh yang baca Al-Baqarah, ya, boleh baca yang juz 30 sambil menghafal. Kalau kita misalnya termasuk orang yang udah lelah, coba baca juz 30 terus aja. 1 minggu 1 juz, masa iya setahun kagak hafal? Allah sendiri yang menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana, ya, Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah yang jamin 4 kali itu diulang. Ini kalau kita alasan, ada di beberapa daerah, mana? Kediri, Bapak ada yang tahu? Itu pensiunan 60 tahun ada yang hafal Quran dalam waktu sekitar 4 tahun atau 5 tahun gitu Pak. Jadi kalau kita baru 30 tahun, 40 tahun udah nggak mau mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita kan emang kadang-kadang aneh. Malunya kita itu bukan malu yang membuat kita, rasa malu kita untuk semangat belajar. Coba Pak adain kajian tahsin. Sepengalaman saya, kalau kajiannya kajian tahsin, itu usianya paling lama 5 bulan, 6 bulan Pak. Habis itu nyumput semua. Itu 6 bulan tuh udah lama. 2 bulan aja bertahan, 4 kali pertemuan, itu dari 10 orang bisa tinggal 2 orang tahsin Quran. Berat Pak. Karena memang hadiahnya bukan payung cantik Pak, surga. Bahkan orang tua kita kalau bisa sampai jadi ahlul Quran, jadi penghafal Quran, dihadiahi mahkota kebesaran dan juga kebesaran di Darul Qantarah nanti kelak. Jadi di surga itu ada semacam lobby, jangan dibayangkan nggak kayak lobby mall ya Pak ya. Disitulah tempat orang dibersihkan hatinya dari dendam, nggak ada lagi kepikiran Pak di sana nanti ada jengkol, nggak kepikiran lagi Pak. Anak-anak, Ustadz di sana ada PS, nggak kepikiran lagi karena di Darul Qantarah itu diformat ulang semua. Di situ juga orang kaya menanti 500 tahun lebih lama dibandingkan orang yang miskin. Fenomenanya masih sekarang mungkin udah agak berubah ya, tapi 1 dekade ke belakang yang ke masjid itu 2, orang tua sama orang menengah ke bawah. Iya nggak Pak? Alhamdulillah sekarang bersyukur banyak orang-orang agnia yang mulai hijrah, mau mendekat ke masjid, bikin kajian Blok M Pak. Nah, kalau kita main ke Blok M itu, ada yang pernah ngikut kajian di Blok M? Blok M Mall di Jakarta itu sekarang udah berubah. Allah alam, tapi semasa pandemi ini dibuka atau tidak? Ya. Jadi memprioritaskan waktu kita, menempatkan waktu kita untuk orang tua. Ada banyak iwah-iwah yang futur, ngajinya rajin, baca Qurannya, masya Allah, tahajudnya rajin. Tapi Ustadz gimana saya tiba-tiba futur, ini berlama-lama dalam kefuturan, lemas.
Coba, ada hak-hak orang yang mana yang belum kamu tunaikan? Ternyata selidik punya selidik, dia lalai dengan orang tuanya. Telepon orang tua kita, tanya kabarnya, pulang, ajak makan. Orang tua kita itu loh Pak, yang mungkin saja bisa meninggalkan sholat gara-gara masa depan kita. Orang tua kita ini ada kadang-kadang baru ngaji, orang tuanya nggak tahu udah kasar. Ini bu, ya iya kita tahu itu mungkin syirik, mungkin bid'ah, tapi kalau sampai kasar sama orang tua kan, orang tua kita itu nggak ngaji gara-gara mungkin sibuk di sawah, ya, berdagang, sibuk mengambil lemburan di pabrik. Nah kita ini, makanya beberapa ulama mengatakan kalau kita mendoakan orang tua baru sampai sebatas habis sholat atau waktu tertentu itu masih kurang bakti kita. Jadi sifat adilnya Allah bisa diimani dengan tadi memprioritaskan akhirat, memprioritaskan masa-masa waktu kita. Coba Pak, 2021 ya cik atuh buku satu mah bisa kebaca. Cik atuh 2021 pokoknya saya harus khatam baca apa Sirah Nabawiyah. Baca. Tebal emang segini maknya ya. Maknya tebal segini kalau sehari 1 lembar atau 5 halaman masa ya nggak tamat. Kita ngaku mau cinta sama Nabi, kita ngaku mau meneladani Nabi, tapi sejarahnya nggak pernah dibaca. Bagaimana sifatnya Nabi kita nggak tahu. Bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, sampai bagaimana fisik Nabi kita nggak tahu. Bagaimana kita mau bertemu dalam mimpi orang fisik Nabi gimana? Oh Ustaz saya ketemu Nabi, rambutnya putih, jenggotnya putih, bukan Nabi. Nabi hanya beberapa helai saja. Dadanya bidang, tidak pendek, tidak kurus. Tidak juga terlalu gemuk, tidak terlalu tinggi. Nabi sering memakai imamah berwarna hijau, merah, dan putih. Nah, pelajar itu Pak. 2021 ini banyak udah makin dekat mati gitu tuh. Saya juga sama, semua kita makin dekat, nggak ada orang yang makin jauh dengan mati. Yang selanjutnya yang keempat, mengalokasikan harta sesuai dengan pos-posnya. Ini termasuk menempatkan harta, ada zakatnya, ada sedekahnya, ya, ada hak orang tua kita, jangan orang tua dikasih zakat. Ini orang kan keterlaluan. Hasil dari membersihkan kotoran dalam hartanya dikasih sama orang. Ustadz itu ada di Al-Baqarah Ustadz itu ketika ya para sahabat bertanya mada yunfikun, diabadikan surat Al-Baqarah, apa yang harus dinafkahkan, ya itu ada karib kerabat, orang tua, lil walidain wal aqrabin. Tapi itu kan infak, bukannya zakat, beda lagi. Orang tua bahkan itu nafkah, bukannya infak. Yang terakhir, kalau kita sebagai pekerja, implementasi kita bersifat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, jangan suka overlap. Jangan kita misalnya baru level operator atau foreman atau group leader memposisikan sebagai orang yang banyak mengeluh dengan sistem, mengeluh dengan ini, mengeluh dengan itu, akhirnya kerjanya penuh dengan keluhan, nggak produktif. Ada porsi-porsi yang kadang kita mau mengeluh gimana juga, mau protes gimana juga, itu sistem nggak berubah karena memang bukan di posisi kita. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa dengan Allah dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, sehingga melakukan yang terbaik dengan Allah nanti. Dengan itu Allah akan nanti berikan yang terbaik. Bagaimana caranya Ustadz? Akan memberikan rezeki dari jalan yang lain, atau menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Ini kan permasalahannya kita udah sebagai pegawai, menuntutnya ada remunerasi dulu yang lebih baik, baru kerjanya lebih baik. Tapi di posisi pengusaha, kerja baik dulu dong, baru nanti remunerasi. Nah, ini nggak akan selesai. Maka pengusaha yang baik, maka dia akan sangat memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Tapi pegawai yang baik, tolong posisikan sebagai pegawai saja. Karena banyak di antara kita, karena memang saya bicara kenapa seperti ini, karena kita kan mayoritas ini pegawai ya pekerja lah ibaratnya. Kenapa? Karena banyak yang saya perhatikan, baik itu yang curhat, yang sharing, itu suka
lebih kepada ketidaksyukuran dan overlap. Apa yang dia pikirkan bukan pada porsinya, sehingga kehidupannya justru penuh dengan keluhan. Bagaimana bersifat adil? Ya tempatkan diri kita sesuai tempatnya. Fokus dengan pengajian, fokus dengan keluarga. Selebihnya di tempat kerja ya hanya sekedar mencari maisha. Apa yang kita bisa perbaiki, usulkan, perbaiki. Selebihnya kalau ada itu, kadang-kadang ada orang nggak berpikir, wah tempat ini nggak profesional, kayak gini, sistemnya gini. Justru karena tempat itu nggak profesional, makanya ente diterima. Maksud saya Pak, mungkin kalau aturannya lebih profesional, lebih maju, remunerasinya lebih tinggi, misalnya pendidikan yang ente punya itu nggak berlaku, atau skill yang ente punya, atau misalnya etos kerja yang ente miliki itu nggak berlaku di perusahaan itu. Jadi kadang-kadang orang melihat hanya kelemahannya saja. Kenapa saya bilang ini? Karena sangat-sangat fatal. Banyak orang dengan modal tidak adil dalam dirinya, ya, tidak ada keadilan dalam dirinya, jadi tadi hidupnya resah, ibadahnya terganggu. Harusnya energinya bisa diluapkan untuk tadi hal-hal positif. Dia menghafal Quran, ya udahlah, PT saya seperti ini, lagi nggak banyak lemburan, banyak membaca Al-Quran, hadis ke hadis taklim, bikin rangkuman-rangkuman, nulis-nulis hadis. Ya kayaknya kalau hadis arba'in mah bisa lah menjadikan kita semua bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi wasilah bagi ampunan dosa. Dan jangan lupa ketika masih majelis-majelis seperti ini, selipkan doa-doa terbaik kita agar Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mohon ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon ampunan bagi saudara-saudara kita, kesehatan untuk negara kita, dihindarkan dari segala bala, bencana, bahaya, wabah. Diberikan pemimpin-pemimpin kita yang adil, ya Allah. Berikan pemimpin yang adil, berikan pemimpin yang adil, berikan pemimpin yang adil. Jauhkan negeri ini dari bencana, bala. Sehatkan kedua orang tua kami, ya, lapangkan kubur mereka yang sudah mendahului kami. Terima amal ibadah mereka ya Rabbana. Dan muliakan orang-orang yang telah menjadi perantara ilmu bagi kami. Muliakan orang-orang yang telah menjadi perantara rezeki bagi kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.